muncul pernyataan mengejutkan dari pelatih Irak, Graham Arnold. Ia secara terbuka mengkritik sistem playoff AFC yang dianggap merugikan Indonesia. FIFA justru dikabarkan sedang bela mati-matian timnas lolos Pildun. Kalau kamu cinta Garuda, tekan subscribe dan komen Garuda mendunia. Sementara itu, dari Eropa, Kevin Dix baru saja mencuri perhatian usai sukses membawa klubnya keluar dari ancaman degradasi. Kini fokusnya mulai mengarah ke timnas Indonesia. Di saat playoff Piala Dunia mulai memanas, Indonesia justru datang dengan wajah yang berbeda. 3 pemain naturalisasi Eropa, Luc Vickeri, Dinzan Bergen, dan Pascal Struijk, dikabarkan segera bergabung memperkuat skuad Garuda di tengah tekanan menghadapi Oman National Football Team. PSSI bergerak cepat. Namun sorotan terbesar justru datang dari pernyataan mengejutkan pelatih Irak, Graham Arnold. Dalam sebuah wawancara yang langsung ramai dibahas publik Asia, ia secara terbuka mengkritik sistem playoff AFC yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, perubahan keputusan terkait tuan rumah dan jadwal pertandingan membuat situasi menjadi tidak seimbang. Indonesia disebut harus menghadapi tekanan lebih berat karena waktu pemulihan yang singkat serta perjalanan panjang yang menguras kondisi fisik pemain. Arnold menilai kondisi seperti ini membuat persaingan tidak berjalan dalam level yang benar-benar setara. Ia bahkan menegaskan bahwa faktor non-teknis justru sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, terutama ketika salah satu tim mendapatkan keuntungan dari sisi lokasi dan waktu istirahat yang lebih ideal. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola Asia. Banyak yang mulai mempertanyakan transparansi dan konsistensi sistem kompetisi, terutama dalam laga-laga penting yang menentukan nasib sebuah negara menuju panggung dunia. Di tengah panasnya kontroversi itu, kabar besar lainnya datang dari FIFA. Federasi sepak bola dunia tersebut dikabarkan tengah mengkaji rencana penambahan peserta FIFA World Cup 2030 menjadi 64 tim sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia. Jika rencana ini benar-benar disahkan, maka jatah wakil Asia diperkirakan akan meningkat cukup signifikan. Situasi ini tentu membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menembus putaran final melalui jalur kualifikasi resmi. Meski begitu, FIFA juga menegaskan bahwa penambahan kuota bukan berarti standar kompetisi akan diturunkan. Negara-negara peserta tetap dituntut meningkatkan kualitas permainan, infrastruktur, dan konsistensi performa agar mampu bersaing di level tertinggi. Bagi Indonesia, peluang ini bisa menjadi momentum emas, karena ketika jalan mulai terbuka, yang menentukan akhirnya tetap satu hal, kesiapan tim untuk membuktikan diri di lapangan, dan sekarang situasinya mulai berubah. Setelah berbagai kontroversi yang muncul di babak playoff, perhatian publik internasional perlahan mulai tertuju pada perjuangan timnas Indonesia. Banyak pihak menilai skuad Garuda tidak hanya menghadapi lawan di atas lapangan, tetapi juga harus berjuang di tengah situasi kompetisi yang dianggap kurang menguntungkan. Di tengah kondisi itulah, dukungan terhadap Indonesia mulai bermunculan dari berbagai arah. Beberapa pengamat dan tokoh sepak bola menilai Indonesia layak mendapat kesempatan yang lebih adil dalam persaingan menuju FIFA World Cup 2030. Mereka melihat perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Mulai dari peningkatan kualitas pemain, dukungan supporter yang luar biasa, hingga proyek pembangunan tim jangka panjang yang mulai terlihat hasilnya. Situasi ini membuat nama Indonesia semakin sering dibahas dalam percakapan soal masa depan sepak bola Asia. Di sisi lain, langkah FIFA yang tengah mengkaji penambahan peserta Piala Dunia juga dianggap sebagai peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di panggung tertinggi. Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang paling berpotensi memanfaatkan perubahan tersebut jika mampu menjaga perkembangan tim secara konsisten. Dukungan terhadap perluasan slot Asia pun semakin kuat karena dianggap bisa menciptakan persaingan yang lebih luas dan membuka jalan bagi kekuatan baru di sepak bola dunia. Namun semua itu tetap datang dengan konsekuensi besar. Kesempatan yang lebih terbuka berarti tekanan juga semakin tinggi. Timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan momentum atau simpati publik internasional. John Hertman dan skuad Garuda tetap harus membuktikan kualitas mereka lewat performa nyata di lapangan. Karena pada akhirnya, hanya tim yang benar-benar siap yang mampu bertahan di level tertinggi. Dan sekarang, peluang itu mulai terlihat semakin dekat. Panggung dunia yang dulu terasa sangat jauh, perlahan mulai terbuka untuk Indonesia. Tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Siapkah Garuda mengambil kesempatan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Kini perhatian mulai mengarah pada bagaimana Kevin Dix akan membawa performa positifnya dari Eropa ke timnas Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi dengan tekanan tinggi jelas menjadi modal penting, apalagi Indonesia akan menghadapi pertandingan yang intens dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni. Kehadiran pemain dengan pengalaman seperti Dix diharapkan bisa memberi ketenangan dan kestabilan, terutama saat tim menghadapi situasi sulit di lapangan. Di sisi lain, kesiapan Gelora Bung Karno Stadium juga menjadi sorotan besar. Bermain di stadion utama dengan kapasitas puluhan ribu penonton memberi dorongan mental yang berbeda bagi skuad Garuda.
Atmosfer Senayan selama ini dikenal mampu memberi energi tambahan bagi para pemain, terutama dalam laga-laga penting melawan tim kuat Asia. Dukungan supporter bisa menjadi faktor yang sangat menentukan, bukan hanya dari sisi semangat, tetapi juga dalam membangun tekanan terhadap lawan. John Hartman sendiri dipastikan tidak ingin menyia-nyiakan momentum ini. Dengan kondisi stadion yang siap dan beberapa pemain yang datang dengan performa positif dari klub masing-masing, Indonesia memiliki fondasi yang cukup baik untuk menghadapi Oman National Football Team. Namun Hartman juga memahami bahwa pertandingan seperti ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan atmosfer dan semangat. Organisasi permainan, disiplin, dan fokus selama 90 menit tetap menjadi faktor utama. Laga melawan Oman nantinya bukan hanya soal hasil satu pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menunjukkan perkembangan mereka di level internasional. Karena jika mampu tampil kompetitif di bawah tekanan besar, maka Indonesia akan semakin dianggap serius sebagai salah satu tim yang sedang berkembang di Asia. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik, perhatian kini juga tertuju pada 3 pemain naturalisasi baru yang mulai dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Luc Vicary, Dinzan Bergen, dan Pascal Struijk dianggap sebagai langkah serius untuk menambah kualitas skuad menghadapi agenda besar ke depan. Ketiganya datang dengan latar belakang sepak bola Eropa yang kuat dan diharapkan bisa membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam tim. Pascal Struijk menjadi nama yang paling banyak mendapat sorotan karena pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Dengan postur, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan, ia diproyeksikan memberi stabilitas tambahan di lini belakang Indonesia. Sementara itu, Luc Vicary hadir sebagai opsi yang memberi variasi dalam membangun serangan dan distribusi bola, sedangkan Dinzan Bergen diharapkan bisa memperkuat keseimbangan permainan melalui disiplin dan kerja kerasnya di lapangan. Namun proses naturalisasi bukan hanya soal menambah nama besar ke dalam skuad. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana ketiganya bisa cepat beradaptasi dengan sistem permainan yang dibangun John Hartman serta menyatu dengan pemain yang sudah lebih dulu berada di tim. Chemistry, komunikasi, dan pemahaman taktik menjadi hal penting yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Meski begitu, tambahan kualitas ini tetap memberi optimisme besar. Indonesia kini mulai memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Persaingan di dalam tim juga diperkirakan akan meningkat, karena setiap pemain harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat utama. Dan jika proses adaptasi berjalan lancar, maka 3 pemain baru ini bisa menjadi bagian penting dalam langkah Indonesia menghadapi pertandingan-pertandingan besar ke depan. Karena di level internasional modern, tim yang kuat bukan hanya soal 11 pemain inti, tetapi soal seberapa dalam kualitas skuad yang mereka miliki. Kabar bergabungnya Luc Vicary, Dinzan Bergen, dan Pascal Struijk langsung memicu euforia besar di kalangan supporter timnas Indonesia. Media sosial dipenuhi antusiasme, mulai dari edit video, desain jersey, hingga prediksi line-up baru yang terus ramai diperbincangkan. Banyak pendukung merasa bahwa kedatangan pemain-pemain dengan pengalaman Eropa ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim yang lebih kompetitif di level Asia. Atmosfer penyambutan pun diperkirakan akan sangat meriah ketika mereka tiba di Indonesia. Tidak sedikit supporter yang mulai bersiap datang ke bandara hanya untuk melihat langsung para pemain baru tersebut mengenakan atribut merah putih untuk pertama kalinya. Bendera, syal, dan candha supporter dipastikan akan memenuhi area penyambutan sebagai bentuk dukungan dan harapan besar terhadap generasi baru timnas Indonesia. Antusiasme ini sebenarnya bukan hanya soal nama besar pemain, tetapi juga tentang harapan yang ikut datang bersama mereka. Supporter ingin melihat Indonesia berkembang, tampil lebih kompetitif, dan mampu bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Kehadiran pemain seperti Pascal Struijk, Luc Vicary, dan Dinzan Bergen dianggap sebagai simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Di sisi lain, John Hartman juga memahami bahwa tingginya ekspektasi publik harus diimbangi dengan proses yang realistis. Dukungan besar dari supporter memang bisa menjadi energi tambahan bagi tim, tetapi fokus utama tetap pada bagaimana membangun chemistry dan konsistensi permainan. Namun satu hal sudah terlihat jelas. Atmosfer di sekitar timnas Indonesia kini terasa berbeda. Harapan publik semakin besar, dukungan semakin kuat, dan semangat untuk melihat Garuda bersaing di level tertinggi semakin nyata. Karena bagi banyak supporter, kedatangan pemain-pemain baru ini bukan sekadar transfer atau naturalisasi, melainkan simbol bahwa mimpi besar Indonesia mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya.